Kan semalam gue ngelayanin 2 tamu, lu cuma 1. Masa sama? Udah segitu, Vin. Emang lu mau berapa lagi sih? Orang tamunya cuma ngasih 500.000. Ya udahlah. Alah, udah deh lu gak usah bohong. Mana kurangnya? Gue lagi butuh duit nih. Kan udah gue bilang kan, tamunya cuma ngasih 500.000. Terus lu maksa gue gitu? Syukurin aja kenapa sih? Selamat siang wanita-wanita cantik. Yanto, sahabat Henny, belum lama ini mengenalkannya pada sang kekasih Sinta, seorang gadis belia yang diketahui tengah mencari sebuah pekerjaan apapun profesinya. Cewek gue ini pengen cari kerjaan yang dapat uang banyak. Mau paham kan? Jason lo, sini ikut sama gue. Kasih kerjaan yang benar ya. Jangan macam-macam ya sama dia. Awas lo. Sebuah tonggak kepercayaan dalam sebuah tali persahabatan dititipkan kepada Henny. Yanto mengingatkan dengan tegas agar Shinta tidak dijerumuskan dalam lubang hitam narkotika. Sinta dikenalkan kepada sang empunya peluang di tempat kerja Henny. Sambutan ramah dan hangat dari Mami bagaikan celah yang terbuka lebar bagi sang gadis untuk memuluskan karirnya di dunia hiburan malam. Sinta, ini ada tamu pertama kamu loh, ya? Kamu temenin ya. Impian Sinta tak lama lagi tercapai. Malam itu ia langsung diajak mendampingi 2 orang tamu dalam ruang karaoke. Oh iya, Bos Bayu, ini kenalin loh anak Mami. Sinta, kenalin. Sinta. Ini buat Mami ya. Terima kasih ya, Bos Bayu ya. Sama-sama, Kalau Mami ya. gitu, saya permisi dulu. Ayo, Mbak. Oh iya. Biar semangat. Enggak om, enggak om. Ayolah. Oh makasih, enggak om, enggak mau. Enggak apa-apa. Biar kita semangat. Enggak om. Ayo. Sinta nelfon. Ya, Sin? Hen, tolongin gue. Aduh, Henny. Kenapa kamu? Hen, sekarang ke tempat gue. Henny. Bentar. Amanah Yanto rupanya dipegang erat oleh Henny dan dibayar tunai malam itu juga. Jiwa saling melindungi yang sedikit demi sedikit membuat rasa aman di dalam diri Sinta. Bangun, Hen. Kemudahan hati yang dirasakan Henny perlahan pudar dengan kehadiran Sinta. Namun mungkinkah teman yang ia beri atap dan penghidupan itu tega melenyapkan nyawanya? Pak, orange juice-nya 1. Seksi amat, Neng. Jadi abang mau kawin lagi. Udah buruan deh, Pak. Reni, ketua RT setempat, kerap merasa risih menyaksikan pemandangan tak elok di lingkungannya. Ia pun memberi masukan atas dasar rasa kepedulian. Neng, siang Neng. Siang Bu. Kayaknya Ibu sering lihat Neng ya. Tapi Ibu nggak pernah ngobrol sama Neng. Neng ngekos di sana kan, Neng? Iya, saya ngekos di sini. Maaf nih sebelumnya ya. Ibu hanya mengingatkan kalau Neng keluar kosan itu tolong diperhatikan cara berpakaiannya ya. Di sini kan banyak anak laki-laki. Lagi pula di sini tuh deket banget sama masjid. Aduh udah deh Bu, saya tuh udah gede. Saya tuh nggak mesti kok dinasihati. Saya juga udah paham kok cara bersikap itu seperti apa. Oh, syukurlah kalau Neng mengerti. Pak, buruan. Iya, ini bentar, Neng. Apaan sih? Itu cewek siapa? Kemana si Henny? Baru? Gue samperin ya. Jok.
Heh, ngapain lu? Enggak mau kenal aja nih temen lu. Surya! Sini kamu. Denger ya. Lo punya temen, kasih tahu ya sama temen lo. Udah berasa jagoan gangguin temen gue. Amarah juga bukan sekali dua kali dilampiaskan Henny kepada Surya, sang penjaga kos. Kepribadian keras yang mengakar kuat dalam diri kental menamengi Henny selama ini. Semenjak mengenal kekasih Yanto, perangai Henny berubah sangat drastis. Tanpa sepengetahuannya, Sinta dimanfaatkan untuk mengisi pundi-pundi rupiah yang selama kalah bersaing dengan Henny. Seribu 500. Waduh, kalau setiap hari begini aku bisa. Iya. Hasil tips kamu. Mengenai pembagian uang tip yang sebelum masuk ke kantong, Sinta seperti menyadari dan sempat berpikir buruk akan perilaku Henny. Namun Sinta tak punya daya untuk berkutik. Kenapa? Enggak lah. Sinta, Henny, Sinta, Henny. Halo sayang. Halo, sayang. Kamu udah makan belum? Belum sayang. Kamu lagi di mana sih? Sayang, apa udah dulu ya ini. Aku lagi ada urusan nih. Ntar ya. Dah. Sinta yang awalnya tak pernah absen menunjukkan sikap mesra di sambungan telepon dengan kekasihnya, lambat laun mulai acuh dan tampil menyaingi Henny di depan para tamunya. Henny. Udah yuk. Siapa lagi yang telepon? Halo. Kamu di mana? Ini aku lagi sama Henny sayang. Ngapain sama Henny? Ngapain? Diajak mana sama dia? Udah, kamu ribet banget sih. Udah. Sinta yang labil dalam menentukan sikap mengakibatkan hubungan cinta antara dua sejoli ini timbul tenggelam bagai tersapu ombak. Benar-benar ya Sinta ya. Pokoknya aku bakalan nunggu mereka di sini. Aku bakalan bikin perhitungan sama Sini. Sin, gue nggak mau tahu ya. Lo jangan sampai ngomong apapun tentang pekerjaan side job kita, ngerti nggak? Lo tahu nggak sih, cowok lo tuh cuma manfaatin lo doang. Dia tuh cuma mau duit lo doang, Sin. Paham nggak sih lo? Iya Hen, kok lo jadi ikut campur hubungan gue sih? Gue harap sih lo cepat putus ya sama itu cowok. Dia tuh nggak baik banget sama lo, Sin. Tekanan batin tidak hanya Sinta dapatkan dari kekasih hati. Henny yang berharap rencananya bisa semulus seperti dalam angannya tentu tak mau terhalang begitu saja dengan kehadiran Yanto. Udah deh, gue males sama lo. Gadis 17 tahun itu kini dihadapkan pada situasi yang sulit. Mana yang harus ia pilih? Senior di tempat kerjanya atau pria yang mengisi hatinya? Sin. Murkanya Yanto juga belum usai. Malam itu Yanto sambil menunggu mereka pulang, tak kuasa lagi menahan amarahnya. Sebenarnya kalian tuh kemana? Henny, lu juga Hen ya. Lu tuh lebih dewasa daripada dia. Seharusnya lu bisa mikir. Luapan amarah Yanto juga rupanya mendarat di depan wajah Henny yang dianggap berkontribusi dalam hal merusak perilaku Sinta. Jaga omongan lo ya. Lo jangan cari masalah di sini ya. Lu yang cari masalah sama gue, lu. Surya! Lu bener-bener ya. Lu bener-bener terlaluan sama gue, Hen. Usir orang ini. Dia udah cari masalah di sini. Mohon maaf mas,
demi ketertiban kosan ini, tolong Mas tinggalkan tempat ini. Gue ingatin sama lo. Sekali lagi lu pegang tangan gue habisin sih. Maaf Mas, demi kenyamanan penghuni kosan, silakan sekarang juga Mas tinggalkan tempat ini. Kamu yang sudah berani berbohong sama aku. Dan lu ya, jangan pernah macam-macam sama gue. Oke? Udah Mas, tinggalkan tempat ini. Nah, ini tuh salah satu tamu favorit gue. Soalnya dia tuh selalu ngasih titipnya tuh yang gede. Jadi, kalian harus manjain dia, oke? Malam itu Henny mengajak Sinta dan Vina menemani 4 pria bernyanyi di sebuah tempat karaoke. Halo? Halo, sayang, lagi ngapain? Oh iya, ini aku lagi di jalan. Mau kemana emang? Iya sayang, nggak tahu nih. Ini aku lagi pergi sama si Henny sama si Vina. Nggak tahu kemana juga, kayaknya ke tempat biasanya deh ini. Oh, ya udah kalau gitu hati-hati ya. I love you sayang. Nadu terus. Dasar bocah lo berdua. Amit-amit. Kok lo sekarang jadi ikut campur sih? Dah, jadi nggak mood gue. Pulang aja deh mendingan nih. Maka aja lo balik-balik. Lo tuh kerja harus profesional dikit ya. Mana tanggung jawab lo sebagai pekerjaan, ha? Cowok nggak jelas begitu lo pertahanin. Ngapain sih pakai ikut campur, pakai jelek-jelekin pacar gue lagi? Sinta yang merasa dirinya sudah cukup mengalah terhadap Henny selama ini akhirnya lantang bersuara. Namun sayang, perlawanannya justru membuahkan kecaman yang lebih dahsyat. Lo tuh harusnya bersyukur sama gue, Sin. Gue tuh udah ngasih lo hidup numpang gratis di tempat gue. Makan ikut gue, transport ikut gue. Terus sekarang lo gak bersyukur? Gue tuh udah enak ya malam paling berdua. Udah deh, kalian berdua berantem terus. Besok tau gak sama malu. Gak usah ikut campur lo. Ketika kebaikan hati dijadikan tameng untuk memperalat serta menempatkan gadis seusia Sinta di sebuah situasi sulit, tentu orang itu bukanlah sahabat yang baik. Percikan api dendam sedikit demi sedikit mulai menyentuh batin Sinta. Buat Mas Adi-Adi, jam malam. Kenalin teman gue. Halo, siapa? Sinta. Radit, cantik banget. Kamu siapa? Tina. Yaudah, jadi kita mau ngapain nih? Nyanyi dong. Nyanyi. Kamu gak apa-apa? Terbakar api cemburu memanas di hati Henny kala menangkap sinyal bahwa sang pria idaman yang dipeliharanya sejak awal menunjukkan ketertarikannya pada Sinta. Oh iya, uang tips kamu udah aku titipin ke Henny. Gak usah khawatir, pokoknya udah aku tambahin 3 kali lipat. Dit, nih jam berapa nih Dit? Cabut yuk. Thank you ya semuanya. Cabut ya, thank you. See you next time. Selamat pagi ya. Bye. Hati-hati. Aduh, yours. Nih. Tadam. Nih. Cabut. Seperti biasa, Henny memberikan Rp500.000 ke dalam kantong Sinta. Cukup sudah bagi Sinta mendapati bukti penipuan yang dilakukan Henny. Kini amarahnya sudah tak dapat lagi dibendung. Sinta. Teror Rianto tak berhenti sampai di situ saja. Kali ini ia menyambangi tempat kerja sang kekasih dan juga sahabatnya untuk mencari tahu apa sebenarnya yang tengah terjadi. Nih. Oh. Iya. Oh iya. Lewat intuisi, kelakuan Henny yang belum diketahuinya secara pasti yang dibongkar di hadapan Mami. Duluan ya. Ini gara-gara Henny, Sinta jadi berubah sama gua. Dia lebih berani sama gua. Gua nggak bisa diam. Gua harus bilang sama Henny.
Gue gak mau Sinta terjerumus karena dia. Keesokan harinya, Henny dihampiri secara mendadak oleh Yanto yang sudah menahan ledakan emosi sejak semalam. Ia pun seketika menumpahkan segala kekesalannya selama ini. Henny! Apaan sih? Udah ya, kesabaran gue udah habis ya sama lu. Maksud lu tuh apa sih, ha? Lu datang-datang marah-marah. Maksud lo apa? Lu pikir gue gak tahu apa? Kalau tuh diam-diam ngajakin dia kerja kan? Kerja sampingan. Dan lu bilang sama dia, jangan bilang sama dia. Gue tahu niat busuk lu tuh apa. Dan gue tahu tujuan lu sama Sinta itu apa. Uang! Lu dengar baik-baik ya. Jangan pernah ikut campur urusan gue. Lo urusan hidup lo sendiri. Lo tuh masih numpang. Lo tuh kere, nggak tahu apa-apa. Hei, diam! Kehebatan lo tuh apa toh? Gak ada. Tahu diri dong lo. Henny dianggap melakukan eksploitasi terhadap kekasihnya demi memuluskan rencana busuk dengan menjadikannya sebagai ladang uang. Sebuah tuduhan yang salah alamat tentunya. Awas saja. Ini pasti gara-gara Sinta ngadu sama cowok. Bekerja serabutan dengan pendapatan yang tidak menentu membuat Yanto mau tak mau menggantungkan hidupnya dengan sang kekasih. Di saat keduanya tak memiliki cukup uang, tentu tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Aku lagi nggak pegang uang. Belum ada kerjaan juga, sayang. Lu gimana sih? Jalan malam keluyuran. Aku pikir kamu dapat uang gede. Masa nggak ada yang bantu? Ya itu dia. Semalam tuh aku dikasih uang cuma 500.000. Tadinya itu aku dapat 1.800.000. Tapi Henny-nya ngasih aku cuma 500. Peluang ini rupanya dimanfaatkan baik oleh Sinta untuk membangkitkan amarah sang kekasih. Yanto seketika tersulut emosinya kalau mendengar seluruh pengakuan yang keluar dari mulut Sinta. Nggak tahu lagi, sayang. Henny itu benar wanita yang gak baik. Lagian kamu itu kenapa baru cerita sekarang? Aku takut yang Dan apa lagi? Ayo cerita. Ayo. Iya, dan semalam itu aku dikasih obat. Makanya waktu kamu telepon itu aku nggak sadar. Jadi aku nggak angkat telepon kamu gara-gara aku udah teler yang. Pokoknya aku janji, aku bakalan bikin perhitungan sama dia. Aku nggak mau perhitungan. Tanpa pikir panjang, Yanto yang telah mengetahui kebusukan Henny dari mulut pacarnya sendiri merasa harus mengambil sikap. Ia kini berada di antara situasi kalut, sedang membutuhkan uang dan emosi hebat lantaran tahu Henny tak memegang amanahnya dengan baik. Lu tega ya sama teman sendiri ya? Lu tuh bener-bener penipu, tahu nggak? Apaan sih lo marah-marah? Udah jelas-jelas tipnya itu cuma 500.000. Ya udah dong, syukurin aja. Alah, lu tuh emang penipu. Kenapa sih? Tega banget sama teman sendiri. Pokoknya gue nggak mau tahu ya. Lu harus balikin sisa uangnya Sinta 1,3 juta, oke? Apaan sih lo maksa gue? Udah jelas-jelas gue bilang nggak ada. Gue mau bayar pakai apaan? Oke, nggak apa-apa ya. Intinya gue nggak rela. Gue bakalan ngasih perhitungan sama lo. Ingat aja. Sifat keras tak mau mengalah menjadi buah pemicu persoalan yang terbukti mampu meretakkan hubungan saling percaya antar dua orang sahabat. Malam itu terjadi luapan amarah Reni yang saat tiba di kamar kos langsung menendang pintu. Dua orang yang tadinya manis mengisi hari-hari seketika berubah menjadi musuh terbesar dalam hidupnya. Gue tuh selama ini gak berkutik ya sama lo ya. Ternyata lo selama ini makanin duit gue dan gue gak ngerti kalau ternyata lo tuh ambil dari hasil keringat gue. Sin, lo tuh harusnya bersyukur ya. Lo tuh udah tinggal di tempat gue, makan gratis, transport apa segala macem. Emang lo pernah nanggung, hah? Gue nggak pernah minta uang kan ke lo? Seperti tidak pernah terucap, Henny yang merasa telah berjasa besar kepada mereka, terutama Sinta,
terus mengungkit keresahan yang ditelannya selama ini. Suasana panas sudah tak bisa diredam. Kedua belah pihak malah semakin kuat membela diri. Duitnya udah gue belanjain ke perlengkapan gue. Terus kalian mau apa? Hah? Mau apa? Apa lo? Hah? Yang lu tipuin itu temen lu sendiri. Lo jangan ikut campur lo ya. Ini urusan kita, ngerti nggak? Udah, kembaliin uangnya, kembaliin. Udah gue bilang udah gue pakai. Hah? Lo mau apa? Pak, Mas, mohon maaf. Demi ketenangan penghuni kosan, tolong jangan buat keributan di sini. Surya sempat muncul, berupaya mendamaikan ketiganya, meski ia tak menyangka jika api permusuhan sudah menjalar begitu luas, sehingga tak satu pun mampu menghalangi. Dasar lu tuh cewek murahan ya, nggak tau diri. Lo makanin duit gue selama ini ya. Apa maksud lo, ha? Lo yang nggak tahu diri, tau nggak? Hingga terucaplah perkataan yang kian membuat amarah sepasang kekasih itu memuncak. Mereka merasa benar-benar tak lagi dihargai. Jalinan persahabatan itu kandas sudah termakan perseteruan akibat uang. Berani-beraninya. Hantaman palu dari tangan Yanto tepat di bagian atas kanan kepala membuat Henny seketika jatuh tersungkur bersimbah darah. Tenang. Mari. Ya. Semudah itu amarah mampu menyulut dendam dalam sanubari sepasang kekasih yang dengan tega mengambil nyawa sahabatnya sendiri. Harapan baru tentu boleh ada, meski peristiwa perangkutan nyawa Henny secara tragis oleh kedua temannya tak dengan mudah dapat dihapuskan begitu saja. Terakhir pasal 338 ya kita kenakan, tetapi untuk membuktikan itu kita akan coba kita dalami lagi ya, untuk membuktikan itu. Ada apa ya Pak ya? Kedatangan kami ke sini mau menanyakan, apa benar ini tempat kerjanya Henny? Iya benar Pak, ini tempat kerjanya Henny. Henny kami temukan dalam kondisi meninggal. Hah? Henny meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ingin menanyakan pada Ibu, apakah ada teman dekatnya Henny kerja di sini? Ya ada, Sinta Pak. Itu juga Henny yang ngajak Sinta kerja di sini. Seberapa dekat hubungan Sinta dengan Henny? Setahu saya, kalau Sinta itu ikut tinggal bareng sama Henny. Iya, dia kos bareng Pak. Saksi tak pernah menyangka jika anak kesayangannya harus pergi dengan cara yang sangat mengenaskan. Dengan wajah penuh peluh, Sinta dan Yanto kini sedang berada di terminal untuk menuju suatu tempat di Sumatera. Dari kemarin aku tuh nggak bisa tidur. Aku tuh mikirin masa depan kita. Tenang aja, pasti nggak akan seburuk apa yang kau bayangin. Sekarang kita tinggal hadapin aja berdua dan kita selamat dari kejar-kejaran polisi. Seperti yang berasal dari kemarin. Aku harus buka ini. Nggak ada siapa-siapa. Pasti di sini. Pasti di sini. Di mana dia? Di mana suara itu? Ih, apaan sih? Entah apa yang sebenarnya membuat Yanto begitu kalut, namun mimpi barusan seperti isyarat sebuah peristiwa yang sangat membekas di bedaknya.
Jaga Putih monitor. Masuk kemudian. Target sudah terpantau dan sekarang kita lakukan penyergapan. Siap, sekarang apa?